البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan membaca kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita masih di kitab nikah, tentang pembahasan nikah, babul kafa'ah wal khiyar. Ya, bab tentang kesesuaian dan memilih. Ini hadis yang terakhir di dalam bab ini. Disebutkan pada pertemuan telah lewat bahwa kafa'ah, kesesuaian itu adalah agama, ya, dalam hal agama. Demikian juga disebutkan terakhir bahwa Nabi SAW, ya, hadisnya dhaif ya, bahwa Nabi SAW beliau menikahi seorang perempuan dari Bani Kifar, ini suku yang terkenal yang ada di Mekah waktu itu. Kemudian didapati di perempuan ini ada putih di dekat perutnya, ya kan, aib atau cacat. Kemudian Nabi mengatakan ilbasi siyabak, pakailah bajumu, wal haqi bi ahlik, kembalilah kepada keluargamu. Kemudian disebutkan beliau hadis yang sahih juga. Ini ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa seorang yang menikahi perempuan kemudian didapati di situ cacat, kalau dia sudah menjimai maka diberikan maharnya, ya. Kalau belum maka tidak. Maka di sini diambil pelajaran bahwa apa? Kalau kemudian seorang sudah menikah, terjadi akad, ternyata terjadi cacat, ini dia dibohongi atau semisal itu, maka boleh untuk membatalkan nikahnya. Berikutnya hadis nomor 1012 masih berkaitan yang telah lewat. Wa min tariq Sa'id bin Musayyib aidon, dan dari jalannya Sa'id bin Musayyib juga disebutkan bahwa hadis ini tidak ada di dalam Sunan Sa'id bin Mansur, yang ada di Sunan, yakni Musnad bin Abi Syaibah dan Sunan Baihaqi. Ya, demikian disebutkan. Kemudian yang benar bahwa Sa'id bin Musayyib mendengar sedikit saja dari Umar bin Khattab. Dan Qatadah, ya, ada rawi namanya Qatadah, dia mudalis, mengatakan dengan kalimat an dari atau semisalnya. Tetapi ada penguatnya, ya, disebutkan dari jalan Ibnu Abi Syaibah juga, sehingga di sini menjadi sahih dengan jalan yang lainnya. Qala, maka beliau mengatakan qada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memutuskan fil inin, di dalam inin. Ini disebutkan maknanya adalah arajul ajiz anil jima', seorang laki-laki yang dia itu tidak mampu untuk berjima. Rubama yastahil jima', mungkin dia ingin untuk jima', wala yanaluh, tapi tidak bisa. Demikian. Sebagian mengatakan la yantasir, tidak bisa besar kemaluannya dan sebagainya. Maka disebutkan di sini Umar boleh memutuskan ayo ajal sana, untuk ditunggu 1 tahun. Ada perkembangan tidak? Sehat tidak? Demikian. Kemudian kalau memang tidak terima, sudah disuruh milih perempuan ini. Paham? Demikian. Sebagaimana disebutkan di sini warijalu thiqat. Rawinya adalah thiqat, tapi tadi sudah kita sebutkan di sini dhaif, tapi ada penguatnya, sahih, ya. Sebagaimana hadis yang sebelumnya tentang perempuan yang dia itu mempunyai korn, sebutkan yaitu apa? Setelah datang dari suaminya, dia ada korn, ada sesuatu di kemaluannya sehingga tidak bisa dijimai. Ya, ini demikian. Maka ini disebutkan hukum apabila laki-laki ini punya penyakit ini, maka boleh ditunggu, ya, ditunggu dulu apakah kemudian dia menjadi normal atau tidak. Adapun 1 tahun ini adalah istihadnya Umar bin Khattab. Terserah tunggu 1 bulan atau 2 bulan, demikian. Demikian tentang permasalahan ini. Sebagian permasalahan sudah disebutkan. Bagaimana kalau kemudian perempuan ini ridho, umpamanya, sebutkan, maka dia tidak perlu memilih. Dia tidak perlu memilih. Idza wata'aha marrah wahidah, kalau telah terjadi jima walaupun sekali, kemudian tidak mampu lagi. Apakah dia namanya inin? Disebutkan oleh Syekh Utsaimin, iya, berarti dia tidak mampu. Maka perempuan ini boleh untuk memilih.
Kemudian berikutnya kita masuk bab yang baru, bab Isratin Nisa, menggauli perempuan, kehidupan bersama dengan perempuan. Nanti akan disebutkan oleh Ibnu Hajar hadis bahwa perempuan itu adalah makhluk yang lemah. Hadis nomor 1013. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, sesungguhnya hadis ini dhaif sebenarnya. Haris, sebutkan darawi namanya Haris bin Mukhlad, dhaif, ya, majhul dia, majhul hal. Tapi ada penguatnya. Disebutkan oleh Abu Ya'la, Ibnu Adi dan sebagainya. Walaupun di situ ada dhaif Muslim bin Khalid, dhaif tapi menjadi kuat di sini. Dan penting hadis itu, ya, hasan li ghairihi atau sahih li ghairihi, itu sangat penting sekali. Khususnya dalam perkara hukum. Maka di sini adalah sahih dengan penguatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mal'unun, dilaknat man ata imra'atan fi duburiha, seseorang mendatangi istrinya di duburnya, dubur, pantatnya. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa Nasai dan Imam Nasai, wa lafzuhu, ini lafaznya Imam Nasai, wa rijalu thiqat, rawinya adalah terpercaya, lakin illa bil irsal, tapi para ulama mengatakan itu adalah mursal. Tapi tadi sudah kita sebutkan ada penguatnya. Ya, di sini menunjukkan larangan mendatangi perempuan di duburnya. Kemudian ada nomor 1014, Wan Ibnu Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, di sini yang benar adalah mauquf, sebagaimana pendapat Ibnu Hajar. Disebutkan bahwa rawi yang ada di dalam hadis ini, yaitu Abu Khalid Al-Ahmar, dia menyelisih Waqi yang lebih kuat, dia siqat Waqi ini, gurunya Imam Syafi'i ini. Sehingga apa? Hadis ini adalah mauquf, dan benar hadis ini adalah bersambungnya adalah dhaif. Yang benar adalah mauquf, ucapan Abdullah bin Abbas. Dan hukumnya adalah hukum rafa. Ini adalah seperti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian. Tidak mungkin dari akal pikiran. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya benar, ini ucapan Abdullah bin Abbas. Tapi bisa seperti hadis. La yanzurullah ila rajulin, Allah tidak melihat kepada seseorang nanti di hari kiamat. Ata rajulan, laki-laki mendatangi laki-laki, aw imra'atan, atau mendatangi perempuan, istrinya, fi duburiha, di duburnya, di pantatnya. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Nasa'i dan Ibnu Hibban, wa ila bil waqf, dan mengatakan berpenyakit, yakni mauquf saja. Benar, itu ucapan Abdullah bin Abbas. Maka di sini jelas bahwa tidak boleh seorang ketika bergaul dengan istrinya menjimainya di duburnya. Walaupun disebutkan juga sebagian ulama, bahkan sahabat seperti Abdullah bin Umar, keterangan Umar, Allahu musta'an. Demikian juga yang lainnya seperti Zaid bin Aslam, Nafi', Imam Malik bahkan mengatakan boleh, berdalil dengan alasan ayat Al-Qur'an, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah harth, ladang kalian. Datangilah ladang kalian itu dimanapun kalian inginkan. Allahu musta'an. Demikian juga waladina hum li furujihim hafidun, yakni mereka yang menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri mereka. Terserah apapun. Tapi jelas hadis ini tadi, ya, demikian. Panjang lebar dibicarakan di sini, tapi kita berpendapat bahwa tidak boleh, ya, tidak boleh. Kemudian berikutnya hadis nomor 1015. Sekarang berkaitan tentang lemahnya perempuan. An Abi Hurairah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'di jarahu, jangan dia menyakiti tetangganya. Ini anjuran kita untuk tidak menyakiti tetangga kita, apalagi yang paling dekat, ya, demikian. Bahkan berzina dengan perempuan lain itu lebih bagus, ya, dalam artian lebih ringan daripada berzina dengan istri tangga. Demikian juga mencuri, demikian juga yang lainnya. Karena tetangga itu biasanya merasa aman, menunjukkan pengkhianatan dia yang sangat besar. Wastausu binisa khairan, dan nasihatilah, yang diperhatikanlah terhadap perempuan itu dengan baik. Ya, aku wasiatkan pada kalian untuk mempergauli perempuan dengan baik. Fa innahunna khuliqna min dila'in. Sungguhnya
Mereka ini perempuan-perempuan ini diciptakan dari dila, tulang rusuk. Kalau kita motong kambing kan itu kelihatan tulang rusuk itu. Wa inna awaja syai'in fi dila a'lahu, sungguhnya yang paling bengkok dari tulang rusuk itu yang paling tinggi, bengkok sekali. Itulah perempuan dari situ diciptakan. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kamu pergi ingin menegakkannya, diluruskan perempuan ini, kamu patahkan dia, karena dia itu bengkok. Nama tulang kan tidak bisa kemudian diolah-olah gitu, tidak bisa. Ya kalau ingin diluruskan langsung ya patah dia. Wa in taraktahu lam yazal awaj, kalau kamu biarkan ya terus menerus dia bengkok. Fastausu binisa khairan, maka perhatikanlah, wasiatlah kepada perempuan itu dengan kebaikan. Muttafaqun alaih. Hadis ini Sunan Imam Bukhari dan Imam Muslim, walafdzul Bukhari, lafaznya Imam Bukhari. Wali Muslim, Sunan Imam Muslim, fa in istamta'ta biha, kalau engkau, maka jika engkau bersenang-senang dengan perempuan ini, dengan istri kalian, istamta'ta biha, maka engkau bersenang-senang dengannya, wa biha iwaj, dan dia ada bengkoknya. Wa in dhahabta tuqimuha, kalau engkau pergi ingin meluruskan perempuan ini, kasartaha, engkau mematahkan dia, wa kasruha talaquha, dan mematahkannya itu adalah mentalaknya itu, mencerainya itu. Itulah bentuk kamu patahkan dia. Demikian. Maka disebutkan Imam Nawawi di sini ada dalil dari ucapan para ahli fikih bahwa Hawa itu siapa? Istrinya Nabi Adam alaihissalam, diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Ya, demikian. Dan Nabi sudah menyebutkan bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Demikian juga disebutkan oleh Ibnu Hajar. Maka maknanya ini anan nisa khuliqna min asli khulq. Perempuan diciptakan dari asal penciptaan. Min syai'in ma'uj, dari sesuatu yang bengkok. Wa hadza la yukhalif hadis. Ini tidak menyelisih hadis yang telah lewat ini. Demikian. Wa anha auja, sungguhnya perempuan ini adalah bengkok. Kemudian Imam Nawawi mengatakan hadis ini menunjukkan mulatafah an-nisa, untuk lembut dengan perempuan, wa ihsan ilaihinna, berbuat baik kepada perempuan, kepada istri. Wa sabr ala auji ahlakihinna, lihat ini sabar terhadap bengkok anaknya itu, hal ke perempuan bengkok. Ini yang mengatakan Imam Nawawi, bukan kita ya. Wa ihtimal dha'fi uqulihinna, demikian juga menanggung ya, sabar terhadap lemah akal mereka. Wa karahati talaqihinna bila sebab, dan makruhnya mentalak perempuan tanpa sebab. Wa annahu la yatma' bi istiqomatiha, dan jangan tamak, jangan terlalu berharap dia itu istiqomah. Wa annahu la yatma' bi istiqomatiha, hendaknya laki-laki tidak tamak, tidak terlalu berharap perempuan istiqomah. Seperti itu sudah, memang dia bengkok. Berkata Habib bin Hajar di Fathul Bari, hadis ini menunjukkan an-nadab ilal mudarah, anjuran untuk mudarah. Mudarah itu berpolitik, bersiasat dengan perempuan itu, pandai-pandai aja. Yang penting jangan berdusta. Perempuan itu yang gitu. Nanti insya Allah tak belikan. Kapan? Ya insya Allah. Gitu. Ya, harus pandai-pandai. Listimali nufus, listimali nufus. Demikian juga ini contoh kepadanya wa ta'aluful qulub, yakni untuk melembutkan hati. Wa fi siyasatun nisa, siasat terhadap perempuan, untuk memberikan maaf, sabar terhadap bengkoknya. Bahwa sungguhnya seseorang yang ingin untuk meluruskannya, ya tidak bisa mendapatkan manfaat. Ya, ma'anahu lagina lil insan anim ra'atin. Jadi tidak bisa kita untuk kemudian barang siapa ingin untuk membuat dia itu istiqomah, dia tidak dapat manfaat. Dan tidak bisa seorang itu cukup dari perempuan untuk dia tenang dengannya. Yaskunu ilaiha wa yasta'inu biha ala ma'asyihi, dan meminta pertolongan dengan bergaul dengan perempuan ini di kehidupan dia. Demikian. Seakan-akan dikatakan al-istimta' bihina, bersenang-senang dengan perempuan ini, la yatimu, tidak sempurna illa bisabr alaihinna, kecuali dengan sabar terhadapnya. Ya, tidak bisa kita bersenang-senang hidup dengan mereka kecuali dengan sabar terhadap perempuan. Ini yang mengatakan Ibnu Hajar, bukan kita. Sampai di sini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.